itu ya intinya. Ya artinya segala sesuatu yang tertinggal oleh dirinya, khususnya dalam perkara-perkara atau dalam urusan-urusan yang berkaitan tentang keduniawian. Maka ketika ada penyesalan dalam dirinya, maka dia adalah hanya orang yang mengaku-ngaku cinta Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawayna ta'allum ta'lim wa nafa'a wal intifa'i wa tadhakkura wa tazkira al ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi sunnati rasulih doa ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau musanniful kitab, semua ulama, semua guru kita, orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat al hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa la manawa bihi aslafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif Syekh Abdul Wahab Asy'arani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah ila an qala al-hirsu ala syuhudil ashar wa fi'lis sunan. Ini masih nyambung ini dengan pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang tidak suka atau benci kepada ahli tarekat. Kemudian dijelaskan sebelumnya bahwa ahli tarekat bahwasanya ahli tarekat yang dimaksud itu ya seseorang yang sudah masuk dalam kategori arifin. Jadi kalau hanya sekedar pengamal tarekat sebenarnya belum pantas untuk disebut sebagai ahli tarekat. Karena kata Syekh Ali Al-Khawas seperti yang dikutip sebelumnya, la yakmulur rajulu indana atau wala yu'addur rajulu indana min ahli tariq, dan seorang laki-laki itu tidak dianggap, tidak terhitung termasuk bagian dari ahli tarekat ila in kana mutabahhiran fi ulumis syariati, kecuali dia itu memiliki keluasan dalam ilmu syariat, mulai dari amiha wa mujmalaha, nasikhaha wa mansukhaha, khassaha, amaha wa khassaha, mujmalaha wa mubayyanaha, dan seterusnya. Fala ya'rifu, kemudian dia itu sama sekali tidak ada yang samar, fala yakhfa alaihi mas'alatun minha, maka sama sekali tidak ada satu permasalahan yang samar bagi dirinya kecuali dia mengetahuinya. Baru kalau orang itu penguasanya terhadap ilmu tarekat, kan, terhadap ilmu syariat, maaf, bahkan semuanya itu tahu, nggak ada yang nggak dia tahu, baru itu tergolong kepada seseorang yang ahli tarekat. Berarti kalau hanya sekedar pengamal tarekat, wah, can makan ya Mbah ya, ulah waka ngaku ahli tarekat. Nah, gitu. Ya karena apa? Karena seseorang yang digambarkan oleh tadi Syekh Ali Al-Khawas itu adalah seseorang yang ilmunya bukan seperti kita, yaitu masih nukil, masih ngutip. Kita kan masih ngutip dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dari Syekh Ad-Dasuki dan yang lainnya. Dan itu menurut Syekh Ali Al-Khawas itu belum termasuk ilmu. Belum. Karena apa? Karena meskipun kita membaca hal yang sifatnya ma'rifat gitu ya,
yang dimiliki oleh orang lain. Berarti itu adalah ilmu orang lain, bukan ilmu kita sendiri. Karena hakikat dari ilmu kita itu, dari ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu yang langsung kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara, baik perantara berupa kitab, tulisan, bacaan, mendengarkan, menyaksikan, enggak. Nah, itulah ahli tarekat seperti itu. Sehingga orang yang membenci ahli tarekat dengan kriteria yang disebutkan tadi, maka hakikatnya orang yang mencaci itu adalah orang yang celaka di dunia dan akhirat. Tuh kan? Meskipun dia memiliki amal yang banyak, efek. Tuh ya. Lalu kemudian bagaimana kita itu membedakan antara gampanglah ahli tarekat mah, murid tarekat, pengamal tarekat, ikhwan tarekat, antara yang benar sama yang nggak benar, antara yang jujur dengan yang nggak jujur. Simpel. Kata Syekh Abdullah Syaroni kemarin itu, annana na'rifu mahabbatallahi lahu bi taqarrubihi ilaihi bi ta'at wa kasratin nawafil. Kita mengetahui cinta Allah kepada seorang hamba itu adalah dengan pelaksanaan ibadah yang wajib selalu dia laksanakan. Kemudian yang sunnah pun sama, dia selalu konsisten, kontinu dalam melaksanakan ketaatan dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Lalu bagaimana untuk hatinya? Apakah bisa nilai? Nggak bisa. Kita mah nggak berkewajiban untuk menilai hati seseorang, ya kan? Karena itu bukan tugas manusia, tetapi itu adalah tugasnya Allah Subhanahu wa taala untuk menilai hal yang demikian. Itu kan? Nah, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang sekarang kita baca nih. Lalu bagaimana ketika seorang murid dia mengaku bahwa saya adalah orang yang jujur dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya jujur dalam cinta Allah, bahkan kecintaan saya kepada Allah taala itu sudah maksimal, sudah sempurna. Ada murid yang seperti ini banyak. Dan ini sudah ada di zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang udah nggak aneh. Makanya min alamati kadibil muridi fi da'wahu kamal sidqi fi mahabbati rabbih. Apa tandanya? Naumuhu fil ashar. Bagian dari tanda kebohongan seorang murid dalam pengakuannya bahwa dia adalah orang yang jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam tingkatan yang paling sempurna. Salah satu tanda kebohongannya naumuhu fil ashar. Ya, katakanlah sepertiga akhir malam sore tidur. Jadi kalau murid yang jujur dalam cinta Allah Subhanahu wa taala, sepertiga akhir atau akhir malam itu sebelum subuh dia udah bangun. Kalau belum bangun masih tidur, bohong, aku saya cinta Allah taala. Efek. Kenapa? Ya seperti kemarin yang dibilang bahasanya seorang murid apalagi yang jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan berupaya semaksimal mungkin bahwa waktu-waktunya itu terisi dengan ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dalam waktunya, tetapi setiap nafas itu ada muatan ketaatan. Makanya di sini dilatih seorang murid bahwa setiap nafas itu apa? Berzikir. Zikrul anfas. Jadi nafasnya itu zikir Allah. Ketika dia menghembuskan nafas Allah. Kemudian kalau menarik Allah. 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 Lalu kemudian ketika ada yang nanya, ini kok zikirnya Jadi apakah itu singkatan dari atau bagian akhir dari lafzul jalalah Allahu atau enggak? Mah zikir sendiri. Huwa, wawunya disukun. Kemudian kalau berbicara mengenai tarekat atau pakai referensi tarekat dong. Berbicara tarekat komentarnya pakai ilmu syariat, ngefek, nggak sinkron. Kenapa? Ya karena setiap bidang keilmuan itu memiliki istilah yang sendiri-sendiri, yang seringnya itu berbeda.
antara satu keilmuan dengan ilmu yang lain. Kita berbicara hadas misalkan. Kalau di fikih kan ada hadas al-hadatsul aswar wal hadatsul akbar. Ada hadas kecil, hadas besar. Ya kan? Yang pengertiannya adalah amrun i'tibariyun yaqumu bil badani. Satu hal yang sifatnya abstrak yang ada di badan, yamna'u sihhatas shalah, yang dapat mencegah sahnya sholat. Ya kan? Amrun i'tibariyun itu kan versi fikih. Lalu kemudian ketika berbicara tentang tauhid, itu kan ada juga hadas hadis. Hadas itu sifatnya, hadis itu bendanya. Bendanya namanya hadis, ya kan, sifatnya namanya hadas. Kalau hadis itu yang baru, hadas berarti sifat baru. Nah ini kan beda. Yang satu ngomong hadas sesuatu yang dapat mencegah sahnya sholat. Yang kemudian satu sama menggunakan lafadz hadas tetapi artinya adalah sesuatu yang baru atau sifat yang baru yang bertentangan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dicampur adukan atuh ngarana negantem. Nah, sehingga setiap segala sesuatu ada istilah yaitu disesuaikan dengan ilmu yang digunakan. Jadi nggak bisa kita campur adukan. Konon. Nah, itu salah satu bukti dari kebohongan seorang murid dalam pengaku-ngakuannya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita nggak harus mengaku-ngaku, khususnya jujur kepada diri sendiri bahwa saya adalah orang yang cinta Allah taala. Tunggu sih biasa baik. Atuh, kalau ada harapan mah nggak masalah nyebahnya. Kalau ada harapan mah kita mencintai Allah taala atau kita dicintai oleh Allah taala nggak masalah, namanya juga berharap ini. Nah, tapi kalau udah ngaku-ngaku kan beda. Yang namanya pengaku-ngakuan, dakwah, adalah sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Kan dalam hadis itu al-yaminu 'alal mudda'i wal bayyinatu 'ala man angkar. Ini kalau hukum fikih. Orang yang mengaku-ngaku, ya dia bersumpah, mengaku-ngaku bahwa itu kita punya saya, sementara saya nggak punya bukti, ya kan? Maka bagaimana pembuktiannya dalam fikih? Ya cukup dengan sumpah. Ya al-bayyinatu 'alal mudda'i. Oh balik. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Seorang yang mengaku harus ada bukti. Saya mengaku-ngaku bahwa ini adalah kitab saya, buktinya apa? Oh ada ini kwitansi yang ketika saya beli ada kwitansinya, tuh tanda bukti bahwa saya membeli kitab ini. Ya, ada buktinya. Oh tandanya apa? Oh tandanya ketika saya itu pakai kitab itu biasanya nggak pernah saya artikan dengan tulisan pegot, tulisan pego. Tapi apa? Tapi saya cuman sekedar nyoret-nyoretin hal-hal yang penting-penting, itu tanda. Kemudian ada tandanya lagi, ada buktinya lagi. Oh di dalam kitabnya ini ada nama saya. Nah sehingga ini adalah bukti bahwa saya ini adalah benar-benar pemilik dari kitab ini. Nah seseorang yang mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala, apa buktinya kita ini cinta Allah taala? Buktinya apa? Ya buktinya ketika ada suara azan, saya itu langsung merindukan, langsung cepat-cepat bergegas untuk masuk ke dalam musola, masjid atau majelis untuk melaksanakan sholat jamaah. Berarti kalau ketika ada azan tapi ternyata dia males-malesan atau bahkan sholatnya itu 5 menit sebelum waktu habis, ya berarti bohong. Dirinya adalah orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tapi dia hanya mengaku-ngaku saja. Nah, inilah hal yang sering kita alami, ya kan? Ngaku kita soleh, ngaku kita adalah orang yang takwa, ngaku orang yang mencintai Allah Ta'ala, mengaku sebagai seseorang yang setiap doanya itu selalu diijabah oleh Allah Ta'ala. Oh, nggak ada. Kenapa? Karena orang yang ahli ma'rifat itu akan melepas segalanya dan menisbatkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon. Itu tanda pertama, wa fawatu syurbihi min dannid dunu.
Jadi dan, ad-dannu pakai tasdid ya. Artinya adalah wadah. Dan umumnya dan ini wadah yang gede yang kalau di Indonesia ya diartikan dengan gentong ini, itu diartikan dengan gentong yang biasa dipakai untuk sebagai wadah khomer. Jadi ketika dia tidak mendapatkan isi dari wadah ini dan dia kecewa, berarti itu sama. Ini yang sifatnya haram ya. Artinya kebaikan apapun yang ketinggalan oleh dirinya, yang tertinggal, ya artinya nggak bisa dicapai oleh dirinya, itu dia tidak ada kekecewaan sedikit pun. Jika misalnya ketika dia dagang, yang kemudian dalam dagangannya itu dia rugi, atau ketika ada seseorang yang membagikan sembako, ketika dia nggak kebagian kecewa, nah berarti itu adalah bukti dari kebohongan si murid bahwa dia adalah orang yang mencintai Allah Ta'ala. Atau lagi bagi-bagi rokok gitu kan, nah setiap santri itu dibagi-bagi rokoknya, misalkan Mama Rosid sebungkus, ya kan, santri-santri yang lain sebungkus semuanya. Dan ternyata karena Mama Rosid ini sedang tidak ada di tempat, atau ada di tempat tapi dalam keadaan tidur, sehingga beliau ini nggak dapat. Yang pada akhirnya ketika beliau bangun atau ketika beliau itu datang, nyesel, ya Allah, nyesel amat ya. Tadi kudu nama menang rokok sebungkus pan iya. Nah, sehingga ketika ada penyesalan seperti itu, berarti itu membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang bohong dalam pengakuannya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukonon. Itu ya intinya. Ya artinya segala sesuatu yang tertinggal oleh dirinya, khususnya dalam perkara-perkara atau dalam urusan-urusan yang berkaitan tentang keduniawian, maka ketika ada penyesalan dalam dirinya, maka dia adalah hanya orang yang mengaku-ngaku cinta Allah Ta'ala. Karena orang yang mengaku-ngaku cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan sedikit pun ada penyesalan ketika dia tidak mendapatkan rizki misalnya, atau dia dalam keadaan ditimpa musibah, atau dia dalam keadaan sakit dan seterusnya. Jadi gitu, tidak ada penyesalan dalam dirinya ketika hal yang sifatnya materi tertinggal. Selanjutnya, wa kana yaqul, dan Syekh Ibrahim Ad-Dasuki mengatakan, la yasihhu limuridin al-qurbu min hadrati rabbih illa intaraka kullama siwahu. Tidaklah seorang murid itu pantas, sah untuk mendapatkan kedekatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali baik tanggung. Tidak sah bagi seorang murid untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dimensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ketika murid ini meninggalkan segala sesuatu yang selain Allah Ta'ala. Apa itu? Makom, posisi, atau kalau dalam tarekat itu makom untuk mencapai sebuah tingkatan kerohanian dalam tarekat. Saya ingin mencapai makom tobat, saya ingin mencapai makom ikhlas, makom mahabbah, makom wara', zuhud, khauf, roja, dan seterusnya. Gak ada dalam dirinya pencapaian seperti itu. Ada derajat atau derajat. Berarti pengen menjadi orang yang disegani oleh orang lain, pengen dihormati oleh orang lain, pengen dimuliakan, pengen disebut abuya, pengen disebut mama, pengen disebut kiai, ustadz, pengen disebut habib, yang habib mah. Kalau dalam dirinya masih ada hal yang seperti ini, pengen mendapatkan posisi di hadapan manusia, nggak pantas itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa. Atau wa khawarik,
Itu punya khawariqul adat. Jadi bisa merubah gelas yang awalnya itu terbuat dari emas, kemudian yang awalnya terbuat dari besi, dari aluminium, dirubah jadi emas, ya kan? Wa khawariq wa karomat, atau dia memiliki karomah, hal yang luar biasa yang keluar dari kebiasaan ya, yang berada di tangan seorang wali. Jadi misalnya dia bisa melipat bumi, jalan dari sini ke Serang yang seharusnya itu ditempuh dalam waktu jalan kaki ya, misalnya jam. Wah, mual. Jalan kaki mah setengah hari atau sehari lah, 1 hari 1 malam. Nah, ini mah bisa 5 menit. Ini bisa 5 menit. Sehingga itu karomah. Satu hal yang luar biasa yang terjadi pada tangan atau di tangan seorang wali, seorang kasih Allah Ta'ala, dan seterusnya. Nah, sehingga pada intinya seseorang itu bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan dia tidak mengharapkan apapun kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada keinginan pengen jadi kaya, pengen jadi wali, pengen usul, bahkan pengen usul, pengen menjadi orang yang dicintai Allah Ta'ala dan seterusnya. Allah gak ada sama sekali. Kalau dalam dirinya tidak ada harapan-harapan seperti itu, baru dia pantas menjadi seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Nah, kemudian pada bagian terakhir ini ungkapan dari Syekh Dasuki, wa kana yaqul kullu muridin, setiap murid qabila fatwa iblis, yang menerima fatwanya iblis, petuahnya iblis. Oh, petuah itu fatwa ya. Petuah fatwa, petuah iblis. Fi annallaha ta'ala la yu'aqibuhu ala tarki fi'li sunani wal aurat, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak akan menyiksa dirinya lantaran dia meninggalkan perbuatan yang sunnah-sunnah atau meninggalkan wirid-wirid. Kalau seorang murid itu menerima petuah daripada iblis, maka dia akan ta'is, akan tergelincir, terpleset, wantakas, dan terbalik, sama jatuh intinya. Wafatahul murad, dan apa yang seharusnya diharapkan itu lenyap. Kenapa? Ya karena yang namanya setan nggak mungkin dia memerintahkan hal yang baik. Sebuah contoh ketika ada seorang murid, seorang santri gitu, si Ali gitu ya. Si Ali ini adalah seorang santri yang Masya Allah ahli ibadah, nah, ahli puasa, bahkan ketika di acara pun ya itu puasa, subhanallah. Tamat ditawarin kopi ya, bukannya bilang lagi puasa gitu ya, enggak, itu mau ngopi, hayu baik. Sabun weh. Jawanya belum ku. Sampai kepleset-kepleset nih. Nah, ini ahli ibadah, ahli puasa. Nah, hobinya itu apa? Hobinya setiap malam, kebiasaannya ya, itu berzikir terus, mulai dari jam 12 sampai subuh, terus berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu terus. Nah, pada suatu malam datanglah, ini cek bahasa orang teh wangsit gitunya, cus, ada cahaya itu kan bersinar. Lalu kemudian dia bilang, Ali, saya ini malaikat. Kata Allah Ta'ala itu memberikan ilham kepada dirimu bahwasanya engkau itu nggak usah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lagi, nggak usah. Terus wirid, zikir, nggak usah. Bahkan meskipun engkau tinggalkan nggak wirid, nggak zikir sekalipun, engkau sudah menjadi kekasih Allah Ta'ala. Kata setan yang berjubah malaikat.
Kata setan yang berjubah malaikat. Hakikatnya setan nih. Jadi membiarkan seorang ali ini tidak berwirid, tidak melaksanakan wirid, tidak berzikir. Dan dia mengatakan bahwa yang namanya wirid zikir kan ibadah sunnah. Udah sih namanya sunnah aja nggak masalah, meninggalkannya sunnah nggak masalah. Nah, yastadrijuhu ilal baghi wal ghayyi, di mana setan ini itu memberikan bisikan kepada Ali yang jubahnya itu dia menggunakan jubahnya malaikat gitu ya, menamakan dirinya malaikat, mengatasnamakan malaikat dengan menawarkan hal yang seperti itu. Ya sebenarnya itu adalah tipuan. Supaya apa? Supaya si Ali ini itu tidak lagi melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, tidak lagi berzikir kepada Allah Ta'ala, yang tujuannya adalah al-baghyu wal ghayy, kesalahan dan kesesatan. Ya. Al-baghyu itu artinya melebihi batas, wal ghayyu kesesatan. Nah, sehingga faida amilal murid birrukhas ba'dan kana ya'malu bil azaim, ketika seorang murid itu tidak mau lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang secara dohir itu memberatkan. Tadi kayak puasa, kayak sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, puasa Senin Kemis, bahkan puasa Daud atau puasa dahar misalnya. Tapi ini tidak mau lagi, ya kan? Tidak mau lagi, maka hakikatnya orang yang seperti ini nanti akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari posisi yang tadi ahli ibadah menjadi orang yang ahli maksiat. Nukila ba'da dzalika ila fi'lil mahdzurat, akan dipindahkan kepada perbuatan-perbuatan yang terlarang, haram. Ketika sudah terjadi, misalnya Ali yang tadi sudah ahli ibadah, kemudian dia itu tidak lagi ahli ibadah, jadi sholatnya udah nggak sholat, bahkan yang wajib kayak boro-boro sunnah, yang wajib kayak enggak, itu maka setan pun memberikan masukan kepada dirinya, inna hadzal fi'la muqaddarun alaik qabla an tukhlaq. Tahu nggak kamu wahai Ali bahwa apa yang kamu perbuat sekarang itu adalah takdir Allah Ta'ala sebelum engkau diciptakan. Ya kan, ngasih alasan aja nih mas setan ya. Udah tahu dia adalah ahli maksiat, melakukan kesalahan gitu kan, menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, ke dalam kesalahan, tapi tetap ini mah sudah takdir dari sononya, sehingga fa yusyai'in kunta anta wa yuwaswisu lahu fa yusyai'in kunta anta, maka ya kamu nggak masalah meskipun dulunya engkau adalah ahli ibadah, itu nggak ngefek gitu. Meskipun sekarang engkau adalah ahli maksiat karena dulunya adalah ahli ibadah, nggak ngefek, kata setan kan. Wa yuwaswisu lahu bi annaka sirta minal muwahhidin, karena engkau ini mengimani bahwasanya apa yang saya perbuat ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga engkau itu hakikatnya adalah orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, yang murni, yang tidak ada campuran apapun, yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. La tara laka fi'lan ma'allah, sehingga engkau itu ya di bawah kekuasaan Allah, di bawah perbuatan Allah itu ya tidak memiliki kekuasaan apapun engkau itu. Ini kata setan, ya kan. Sehingga apa? Sehingga sholat nggak sholat, zikir nggak zikir, wirid nggak wirid gitu kan. Mau ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah, semuanya pada akhirnya ditinggalkan, sehingga pada akhirnya dia menjadi fayahlaku ma'al halikin, dia akan menjadi orang-orang yang hancur bersama dengan orang-orang yang hancur, ya kan. Kenapa? Li'annahu la yasiru yatub, ya karena pada akhirnya dia itu tidak akan mau tobat, ya kan. Dan wala yastaghfiru min dzambin, dia tidak akan memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Nah itu yang awalnya dia adalah ahli taat, ahli ibadah, yang kemudian karena bisikan setan menjadi suul khatimah. Nah sehingga dikaitkan dengan kisah yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, ketika ada kejadian yang mirip dengan tadi. Kalau itu setan
yang berbentuk cahaya, dia mengaku saya adalah Tuhanmu wahai Abdul Qadir. Nah, katanya faqat apa tuh redaksinya? Faqat ahlaltu lakal muharramat. Sungguh saya ini telah menghalalkan hal-hal yang haram kepadamu. Perkara-perkara yang haram untuk dirimu itu sudah tidak lagi haram, sekarang menjadi halal. Wa asqattu ankal wajibat, dan saya telah menggugurkan kewajiban-kewajiban kepada dirimu. Jadi engkau sudah nggak perlu sholat, nggak perlu zikir, nggak perlu wirid, nggak perlu puasa segala macam. Kata Tuhan saya, ikhla ya la'in. Kamu wahai orang yang dilaknat, yang terkutuk, udah kamu pergi dari sini. Kamu bikin ganggu aja, bikin gangguan aja, itu kan. Kemudian ditanya, oh ya, kok kamu tahu saya ini setan? Ya, soalnya saya adalah orang yang memiliki ilmu untuk membedakan mana setan, mana malaikat, ya, mana suara yang benar, mana suara yang salah. Sehingga di sini dalam kisah tersebut itu juga ada motivasi bagi kita semua untuk apa? Untuk memperdalam ilmu. Lamun ilmu cetek mah gampang dibohongan, ya, ilmunya cetek. Kalau ilmu seseorang itu dangkal, ya maka dia itu akan gampang untuk ditipu. Apalagi gampanglah tipuan manusia mah tipuan setan. Nah, tipuan setan. Apalagi tadi mengait-ngaitkannya dengan tauhid, mengait-ngaitkannya dengan takdir. Nah, jadi apa yang dialami oleh seorang ahli tarekat atau pandangan mereka mengenai takdir itu tidak sama seperti kita. Jadi kan karena mereka sudah berada dalam lautan cinta Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mereka itu tidak memiliki keinginan, tidak memiliki upaya di hadapan perbuatan Allah taala, di hadapan takdir Allah taala, sehingga mereka pasrah, taslim secara totalitas. Nah, adapun kita itu enggak. Muatan-muatan nafsu yang ada dalam diri kita, ya kan? Masih tinggi, masih kuat, sehingga untuk apa mengarah kepada apa yang dicapai oleh para arifin itu ya masih jauh kene gitu. Yang kemudian ketika alim arifat sudah tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala, ya maka waktunya sholat, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya sholat. Kenapa? Karena itu sebagai pembuktian bahwa diri mereka adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, sementara ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat dari para kekasih-kekasihnya. Nah, sehingga ketika para aulia, para arifin mereka sholat, ya otomatis mereka sedang tenggelam dalam lautan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita ketika sholat pikiran kemana-mana. Boroning ketika sholat, ketika ngaji guys sempet bae ngobrol eta. Aneh aing mah. Tin sahabat mah. Anu dobro Pokok diberi contoh supaya manehna ngedenge supaya cicing gitu nya. Ampun aing mah. Eta mah urusin trek tah. Terus begini. Ini kan mengenai katakanlah syarat ya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan totalitas kepada Allah taala. Ya, artinya ketika dia beribadah ke Allah taala nggak ada harapan apapun. Nah, ini ada oknum santri ini, oknum ini mamanya oknum. Jadi beliau ini ingin memadukan antara dua hal. Memadukan antara dua hal non. Menang ilmu hayang, menang duit ya hoyong. Aya eta tin sahabat mah. Aya. Nah, padahal oke, gampanglah untuk pembahasan mengenai cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini ngaji ta'limu ta'lim. Ya. Di situ walisanul ilmi, walisanu halil ilmi yaqul, dan lisan hal. Jadi kondisinya keilmuan itu seakan-akan mengatakan atini kullak u'tika ba'di, berilah kepadaku semua yang ada pada dirimu.
maka saya akan memberi kepadamu sebagian dari diriku doang. Kata ilmu nih. Nah, sehingga untuk mengejar ilmu saja itu harus berkorban, semuanya dikorbankan. Mulai dari harta, waktu, tenaga, pikiran, segala macam materi, semuanya dikorbankan untuk ilmu. Ini belum membahas tentang cinta Allah Ta'ala ya. Ini baru ilmu. Itu tuh harus totalitas. Itu harus totalitas. Nggak boleh apa? Nggak boleh setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah mual, nggak bakalan dikasih oleh ilmu meskipun sedikit kayak mual. Sehingga apa? Sehingga ketika kita ini sudah totalitas dalam menuntut ilmu, itu pun yang kita dapatkan dengan saeutik cuman sedikit. Apalagi kita nggak totalitas, meureun dijejeg meureun ku ilmu. Ogah aing lah asup kana maneh. Ya maneh mah teu serius ieu. Ngeunangan aing. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam mencari ilmu saja harus totalitas. Apalagi mengejar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini saya mah pengen apa? Jadi orang awam saja, Namun jadi jelema awam mah ngeunah gitunya. Meskipun ibadah kita ini ibadah untuk surga atau supaya dijauhkan dari neraka gitu masalah. Atunya kayak surga tingkatan awam ya banyak. Eta ge mending lamun diasupkeun ke surga ku Allah Ta'ala. Lamun diasupkeun ka neraka, atuh. Nah, makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan ini dalam membaca Al-Quran ya, bacaan Al-Quran. Bagaimana seseorang yang membaca Al-Quran, apakah dalam membaca Al-Quran itu perlu pemahaman atau begitu saja? Nah, pada suatu hari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu bertemu dengan Allah Ta'ala dalam mimpi ya. Ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, kata Imam Ahmad, ya Rabb, wahai Tuhanku, bima yataqarrabu ilaikal mutaqarribun, orang-orang yang dekat kepadamu, dengan apa mereka itu bisa menjadi orang yang dekat? Lalu kata Allah Ta'ala, qala ya Ahmad bitilawati kalami, itu dengan cara membaca kalamku. Nah, neta Al-Quran ya, baca kalamku Al-Quran. Qala ya Rabbi fahmin au am bi ghairi fahm. Ya Allah, membaca Al-Quran itu dengan pemahaman atau dengan tidak ada pemahaman. Ya, artinya kita baca Bismillahirrahmanirrahim harus mengetahui arti dari Bismillah itu atau tidak. Kata Allah Ta'ala, mana tadi? Ya Ahmad bifahmin wa bi ghairi fahmin. Baik dengan pemahaman atau tidak dengan pemahaman. Jadi cara untuk mendekat orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu bisa dekat lantaran mereka membaca kalamnya Allah Ta'ala, baik dengan pemahaman atau tidak. Baca Al-Quran baik dengan pemahaman atau tidak. Cuman kita tidak boleh memaknai ini dari sisi dohirnya. Atau orang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Naonnya artinya gitu. Ini baru yang biasa dibaca setiap sholatnya. Nggak tahu artinya itu. Apakah seseorang yang tidak mengetahui arti dari apa yang dia baca bisa usul ke Allah Ta'ala? Nggak segampang itu nyebahnya. Nah, makanya di sini ditafsirkan oleh Syekh Al-Khawas bahwasanya kalau bifahmin, seseorang yang membaca Al-Quran dengan pemahaman yang kemudian dapat mengusulkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala beri bonus, yang Allah Ta'ala akan memberikan hadiah kepada dirinya berupa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemahaman. Kalau yang dengan pemahaman itu adalah bagi kalangan para ulama-ulama syariat. Kenapa? Fahum al-muradu bifahmin ma yata'allaqu bi ulama'i syariati. Kalau yang tidak menggunakan pemahaman wa bi ghairi fahmin ma yata'allaqu bi ulama'il haqiqah, sesuatu yang berhubungan dengan ulama hakikat. Artinya membaca Al-Quran dengan pemahaman itu bagi kalangan ulama-ulama syariat.
Tapi kalau membaca Al-Quran tanpa ada pemahaman, itu adalah bagi ulama-ulama hakikat. Lah kok bisa? Lalu orang awamnya kemana ini? Berarti kalau orang awam nggak masuk dalam kategori sini. Atau gimana mau ini ya? Gimana mau usul? Apa yang dia baca jangan ngerti. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin artinya naon? Lepap. Gimana mau usul? Gimana mau dekat dengan Allah Ta'ala? Ya kan? Wa bi ghairi fahmin ma yata'allaqu bi ulama'il haqiqah fa innal ulama ma lahum alatun li fahmi kalamillahi ta'ala illa bil fikri wan nadhar. Kalau ulama syariat, mereka itu memahami teks, memahami kalimat itu dengan apa? Dengan pemikiran. Ada dengan alat aja lah, dengan alat yang berupa pemikiran dan ini ya dengan pemikiran dengan berputarnya otak, nadhar, pandangan, pikiran. Itu kalau ulama. Wa ammal arifun fatariquhum ila fahmihi al-kashf. Kalau orang ahli marifat dalam memahami teks ayat, nas hadis itu adalah melalui kasyaf. Wa ta'rif lillahi, dan Allah Ta'ala memberitahukan kepada dirinya. Dan itu wadzalika la yahtaju ila tafahum, dan itu tidak perlu proses pemahaman. Ya kan? Nah, terus bagaimana dengan orang awam? Dengan orang awam. Faqila lahu fama taqulu fi man yaqra'uhu minal awam. Kalau orang awam membaca Al-Quran bagaimana? Faham sesuai dengan pemahaman ahli syariat. Apalagi ahli hakikat. Baca doang bagaimana? Faqala qad sahha anna lahu bi kulli harfin asyra hasanatin. Tetap meskipun dia itu tidak dapat mengusulkan dirinya kepada Allah, tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia baca Al-Quran meskipun nggak paham, tetap dia dapat pahala. Setiap satu huruf itu ada atau terdapat 10 kebaikan. Asyra hasanatin. Fatahtu qawlahu wa bi ghairi fahmin fatahtu qawlahu wa bi ghairi fahmin mas'alatani wallahu a'lam. Nah, ini adalah contoh bahwasanya apa? Kalau mau, berarti di sini kan ada 3 golongan nyembahnya. Yang satu golongan orang awam, yang kedua ulama syariat, yang ketiga ulama hakikat, ulama ahli ma'rifat. Kalau orang awam itu bagiannya cuma pahala. Meskipun membaca alhamdulillahirabbil alamin. Oh, berapa pahala itu, Mak? Kemudian kalau ulama syariat, alhamdulillahirabbil alamin, alhamd pujian. Bagaimana cara memuji Allah Ta'ala? Pujian yang dimaksud ini apa? Apa bedanya antara pujian dengan syukur? Seorang yang memuji Allah Ta'ala itu harus bagaimana? Lafadznya bagaimana? Caranya bagaimana? Kemudian sumber-sumber dari pujian itu seperti apa? Itu hasil pemikiran dari ulama itu nanti ujungnya. Ya, itu kedua. Kalau yang ketiga, enggak enak, yang ulama hakikat. Orang ulama hakikat, ulama ma'rifat. Itu langsung dikasih tahu oleh Allah, ya fulan bahwasanya pujian kepadaku itu gini, setengah antik mikir sama. Nah, tinggal tadi oknum santri itu memilih mau golongan mana yang mau dipilih. Apakah golongan orang yang awam, golongan ulama syariat, atau golongan ulama hakikat. Kalau mengejar yang tingkat kedua saja, itu ulama syariat, itu harus totalitas waktunya. Dan ketika dia nggak totalitas, otomatis dia akan turun derajat menjadi golongan yang pertama, yaitu golongan orang awam. Yang namanya orang awam, ya awam namanya. Nah, sehingga pilihan itu dikembalikan kepada masing-masing. Itu ada oknum santri yang itu memiliki katakanlah target yang demikian gitu. Nggak tahu siapa itu, Meren, iya, Mama Roci Canes. Canesnya. Segitu be. Wa kana yaqulu min syartil murid an yakuna min ab'adin nasi anil atham katsiras sahari wal qiyam
kullama zada fi khidmati sayyidihi zadahu qurban wa ihsanan wallahu taala a'lam. So, sebelum itu barangkali ada pertanyaan. Coba gunanya gitulah. Ada pertanyaan. Sulit gitulah. Supaya iya lebih berkembang. Tadi barang besi menjadi emas itu contohnya kira-kira ini ya. Biasain gitu. Iya. Tadinya nakal, kan sekarang udah emas. Oh gitu. Ya kurang lebihnya demikian gitu, enggak secara dohir. Bukan teknik bongkar, Iya. bukan cotet itu, ya, asup ke mereka jadi emas gitu. Ya gitu. Bisa jadi tuh Mbak. Yuk, Jan biasanya sok nanya baik. Ya wah ya. Ya puasa terus itu. Betul dong saret. Gitu. Disut dong, disut ini. Wajah baru benar. Ya siapa nih? Tuh wajah baru. Kalau wajah lama mana? Bisa bosan teh ya. Jadi supaya di mana di TikTok kita, di TikTok, di YouTube kita aya warnaan gitu loh supaya orang lain orang doang. Terus kan ketika belum sampai Santri, baca Al-Quran dan membaca Alkitab, kitab apa namanya itu, kitab Al-Quran dan lain, khususnya Al-Quran. Nah di situ kan ada ilmu yang harus dipahami selain memahami isi bacaan ini. Apakah ada berdosa atau tidak yang membaca Al-Quran seperti orang awam yang membaca saja tapi tidak paham gitu. Pertama berdosa atau tidak. Yang kedua, bagian dari dari apa namanya, dari sejarah dari individu gimana sejarah daripada Kuburan tarik. murid yang selalu beristiqomah, terutama murid ataupun dikir, dan sehingga pada suatu saat dia merasakan kegembiraan, tapi kegembiraan yang luar biasa, bagaikan dunia ini milik sendiri. Iya. Senang lah. Nah, apa yang membedakan ketika murid ini sudah melaksanakan perintah Allah, yaitu dari berpikir, sehingga dia merasakan kenikmatannya? Sama dengan enggak, kan apa bedanya tadi itu antara seorang murid yang tadi seperti itu dan bedanya sama ahli hakikat. Iya. Yang ketiga itu ketika murid terdekat yang membedakan nafsu, terus berawal dari nafsu, dari ilham dari malaikat ataupun apa itu ya, sehingga merasakan kenikmatan itu. Ya. Kita belum bisa membedakan itu mana yang benar apa yang salah gitu. Itu aja. Terima kasih. Ya barangkali dari Ustaz. Ya, cepat bingung juga sih terus. Apakah ini dari nafsu, apakah ini dari malaikat, apakah ini dari Allah SWT? Ya. Kap. Jadi gambar itu. Jawab. Ini pertanyaan ya, yang pertama, bagaimana ketika seorang itu membaca Al-Quran, tetapi ilmunya enggak
sempurna, ilmu tajwidnya gitu maksudnya ya. Iya, dan Atau ilmu tajwid atau ilmu yang melengkapi untuk pemahaman Al-Qur'an. iya, dan qiraatnya. Ya, siap. Jadi kalau ilmu Al-Qur'an, jadi ilmu Al-Qur'an itu kan banyak. Tidak hanya tajwid doang. Ilmu mengenai nasih mansuh, ilmu mengenai umum, ilmu mengenai khusus, ilmu mujmal, mubayyan, kemudian takwil, nas, tohir, dan seterusnya. Jadi kalau membicarakan tentang ilmu Al-Quran itu ya sangat banyak. Dan mengacu kepada yang sebelumnya, bahwasanya seorang murid itu kalau untuk menguasai dasar itu harus. Tapi untuk pendalaman secara meluas, ulah waka. Kenapa? Karena nanti umurnya habis untuk mengejar ilmu yang hanya bersifat dhon atau tidak mencapai hakikat daripada ilmu. Nah, sehingga dalam membaca Al-Quran atau ilmu-ilmu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu yang secara dasar aja, nggak usah terlalu mendalam. Artinya tajwidnya harus dikuasai sekedarnya, sekedar bacanya itu benar gitu, dan tidak perlu memfasih-fasihkan bacaan sehingga milahir wis kayak gitulah. Nah, rosa ya, walhasil kalau sesuai dengan apa fatwa yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang wali, seorang ahli sufi di masanya, ahli fikih juga sama. Beliau pernah suatu hari bertemu dengan Rasulullah. Dan ternyata ketika beliau mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah itu ya biasa, artinya tidak difasih-fasihkan seperti sekarang. Poknya harus ini, kemudian apa haknya, kemudian qafnya, qalqalahnya, segala macam. Nggak difasih-fasihkan, biasa, ya artinya secara normal gitulah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu. Dan ketika beliau itu pesantren di Said Ahmad Zaini Dahlan, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, itu beliau selalu yang selalu dikedepankan, selalu beliau yang menjadi imamnya. Yang waktu itu kan imam di Masjidil Haram ya, Said Ahmad Zaini Dahlan, gurunya Syekh Nawawi, gurunya Syekh Mahfud Termasi, dan seterusnya. Jadi dalam bacaan itu pun dia standar, artinya tidak terlalu tidak terlalu ketat dalam menggunakan tajwid. Ya sekiranya dari sisi bacaan nggak merusak atau merubah makna, gitu aja. Nah itu untuk bacaan. Nah kalau untuk pendalaman kan memang kalau ala kadarnya ya setidaknya ada pengasahan kemampuan untuk memahami teks. Kan ulama-ulama kita, ulama-ulama tafsir atau ulama-ulama fikih atau ulama-ulama syariat bela, mereka kan menyusun banyak tafsir, versi tafsir tuh. Ya paling tinggal milih tafsir yang sekiranya sedang, ringkas, untuk setidaknya pemahaman Al-Qur'annya itu seperti apa. Gitu. Ya misal tafsir Syekh Nawawi Banten, Murrah Labid, Marrah Labid, atau tafsir Al-Munir, gitu kan. Atau tafsir-tafsir yang lain silahkan. Nah, walhasil dalam memahami ayat pun tidak bisa dari ini doang, tapi harus melalui pemahamannya para ulama. Karena apa? Karena dikhawatirkan kita ini pemahamannya tekstual sehingga gampang untuk menyalahkan orang lain ketika dia itu menemui sebuah ayat yang multi tafsir. Ya misalnya seperti amalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, amalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dalam ayat lain faulaika humul munafiqun, dan seterusnya. Kalau hanya menggunakan ayat saja tapi tanpa memadukannya dengan pemahaman para ulama-ulama, artinya kitab-kitab tafsir yang disusun oleh para ulama-ulama kita, kalau nggak dipakai, waktu bahaya teman, bisa jadi menyesatkan. Nah sehingga hal yang seperti ini harus dihindari. Itu untuk pertanyaan pertama. Ya artinya intisarinya pertanyaan pertama itu, ilmu yang harus dikuasai oleh seorang murid itu ya ilmu dasar
ya kan? Sekiranya ketika dalam bacaan itu tidak salah dan tidak terlalu menekankan pengaplikasiannya dalam bacaan sesuai dengan ilmu tajwid. Itu. Ya. Kenapa? Ya karena bacanya Rasulullah itu biasa-biasa aja. Artinya nggak yang dipaksa-paksakan dengan memfasih-fasihkan bacaan, enggak. Itu ya. Itu untuk jawaban pertama, artinya. Jadi penguasaan terhadap ilmu dasar. Kalau tajwid, kalau tafsir, kalau asbabun nuzul dan seterusnya. Itu ya. Yang kedua, apa bedanya antara murid dan ahli hakikat ketika dia itu mendapatkan satu hal yang luar biasa yang sifatnya ghaib, itu kan? Atau diistilahkan dengan waridat, fuyudat, ilham, segala macam tanya. Yang namanya murid karena dia masih berguru. Yang namanya murid ketika dia masih berguru, ketika dalam dirinya dia merasakan bahwa seakan-akan saya mendapatkan hal yang sangat membahagiakan. Apakah itu ada kemungkinan itu merupakan ilham, atau itu bisikan iblis, bisikan setan, atau yang lain? Gampang jawabannya, konsultasikan ke guru. Cuman memang kalau dalam referensi itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya bahwa ketika seseorang itu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, satu, bawaannya apa? Yakin. Tauhidnya bertambah, ketauhidannya itu bertambah. Kemudian yang kedua adalah as-sukun wa tuma'ninah. Ada ketenangan dalam dirinya. Ketika setelah dia itu mendapatkan itu, ya, mendapatkan apa yang diistilahkan tadi dengan sifat waridat, huyudat atau ilham, dilihat aja setelahnya itu apakah dia dalam keadaan tenang atau dalam keadaan galau. Gitu. Kalau memang dalam keadaan tenang bisa jadi. Itu hanya indikasi saja, hanya tanda-tanda saja ya, dan itu nggak pasti. Tapi tetap yang pada intinya adalah dikembalikan kepada gurunya, karena guru yang lebih mengetahui mana itu ilham, mana itu khotir nafsu, mana itu khotir syahwat, mana itu khotir syaiton, dan seterusnya. Karena dia adalah seorang murid, yang namanya murid masih digembleng keneh, masih dalam proses penggemblengan, otomatis dia tidak bisa langsung menghukumi ini adalah misalkan ilham, ini adalah warid, ini adalah khotir robani, misalkan, nggak bisa kayak gitu. Tapi dikembalikan kepada gurunya. Konon bro, apa bedanya nafsu, apa bedanya antara nafsu dengan ilham? Nafsu, ilham, atau tadi tanya khotir syahwani. Jadi kalau nafsu itu bisa diistilahkan dengan khotir syaitoni, khotir nafsani. Itu ada dua ya. Nafsu, ya artinya apa? Dia menginginkan, ketika dia beribadah dia menginginkan sesuatu. Artinya begini, kan ketika kita melihat atau menyaksikan orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala itu mendapatkan ilham, kemudian dalam keadaan majdzub segala macam tanya, yang kemudian ketika dalam dirinya ada harapan seperti itu, sehingga ketika berzikir dia paksakan, dia bayangkan dirinya itu menjadi seorang yang majdzub, lalu kejadian, nah itu majdzub yang ada muatan nafsu, sehingga itu masuknya adalah khotir nafsani, khotir syaitoni, karena ada keinginan. Tapi kalau tidak ada keinginan, sama sekali tidak ada, dan yang bisa mengetahui dirinya sendiri nih, punya keinginan nggak untuk menjadi orang yang majdzub, orang yang fana, ya kan, dan seterusnya. Kalau memang ada keinginan, maka tadi masuknya adalah dalam kategori khotir nafsani, khotir syaitoni. Tapi kalau tidak ada, bisa jadi itu dalam kategori khotir malaki atau khotir robani, atau dalam istilah lain yang disebut dengan waridat, ilham, atau fuyudat. Konon. Dan kalau Syabdul Qadir Al-Jilani di dalam Futuhul Ghaib itu sedikit membahas bahwa itu yang pertama adalah dia harus mengecek isinya bagaimana, gitu. Isi dari apa yang dia dapatkan itu bagaimana.
Kalau memang sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan ajaran agama, ya nggak masalah. Tapi kalau ketika tidak, ya maka jangan, karena di situ ada potensi bahwa itu adalah nafsu, atau potensi itu adalah dari setan, dari iblis. Konon nanti di murojaah gitu, di Futuhul Ghaib ada pembahasan mengenai khawatir, pembahasan mengenai khawatir yang ada. Dah, Allahu a'lam bishawab. Inilah para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya, amin ya robbal alamin. Saya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal auradi wat tabaudu anil ma'siyati wa tarkid du'a. Al hirsu ala syuhudil asar utawi iku al hirs, semangat, ala syuhudil ashar ing atase nyekseni pira-pira waktu sahur, jadi waktu sebelum subuh. Fi'il sunnah lan nglakoni pira-pira kesunahan, wal auradi lan pira-pira wirid, wat tabaudu lan ngadoh-ngadohi anil ma'siyati saking maksiat, wa tarkil iddia lan ninggalaken pengaku-ngakuan. Wa kana lan ana sapa Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullahu taala iku yaqulu ngendika sapa Syekh Ad-Dasuki, min alamati kadzibil muridi, iku tetep saking tanda gorohe murid, fi dakwahu ing dalam pengaku-ngakuane murid, kamalas sidqi ing sempurnane kejujuran, fi mahabbati rabbih ing dalam demen Allah, naumuhu utawi turune murid, fil ashari ing dalam pira-pira waktu sahur, wa fawatu syurbihi lan pote atau ilange ngombene murid, min danid dunu, min danid danu. Intinya aku mah tak tulisan sami, min danid dunu atau danu, saking wadah atau gentonge wong kang gawe gentong. Nanti dijelasin apa itu dan itu. Wa khamrul khamar lan khamare pura-pura wong kang gawe khamar. Wa kana lan ana sapa Syekh Dasuki ku yaqulu ngendika, la yasihu ora sah li muridin kedue murid apa al-qurbu parek min hadrati rabbih saking hadrah dimensine pangerane murid, illa intaraka angin lamun ninggalaken sapa murid kullama siwahu ing sakabeh barang siwahu kang saliyane Allah, nyatane min maqamin saking maqam, wa darajatin lan pira-pira derajat, wa khawariqa lan pira-pira khawarik, pira-pira hal kang luar biasa, wa karomatin lan pira-pira karomah, kemuliaan, karomat. Wa kana lan ana sapa Syekh Dasuki ku yaqulu ngendika, kullu muridin utai sabun-sabun murid, qabila kan qabla ya, qabila kang nerima sapa murid fatwa iblisin atau fatwa iblisa yang fatwane iblis, fi annallaha ta'ala yang dalam temestune Allah ta'ala iku la yu'aqibuhu, iku ora nyiksa sapa Allah ing murid ala tarki fi'lis sunani ing ngatasé gawe atau ngerjaaken ngelakoni pira-pira kesunahan, wal auradi lan pira-pira wirid, ta'isa mongko kepleset sapa murid, wan takasa lan tumiba sapa murid, wa fatahu lan pot ing murid apa al muradu kang den sijo. Fa'inna syaitana mongko temustune setan iku innama angin pestine yakmur iku merintah sapa setan al murida ing murid biro khosis syariah kelawan pira-pira keringanan syariat, yastadrijuhu hale non, kalau daroja itu artinya masuk, berarti istadroja ngalap masuk, ngalap manjing sapa setan ing murid ilal bagi maring kezaliman ya, wal ghayyilan kesesatan. Faida amila mongkon nalikane amal sapa al muridu murid birrukhas kalan pira-pira keringanan,
ba'da angkana yang dalam sausen tono sapa murid iku yamalu iku gawe sapa murid bil azaimi kelawan pira-pira azimah. Nukila mongko den pindah sapa murid ba'da dzalika ing dalam sause mengkono-mengkono tadi fi'lul azimah ya bi atau amalul azaim ila fi'lil mahdhurat kelawan gawe tong lakoni pira-pira kang den larang. Baikulan ngucap sapa setan lahu kedua murid inna hadzal fi'lam temen sunne iki perbuatan iku muqaddarun iku den takdiraken alaika ing atase sira qabla an tukhlaqa dalam sadurunge yen to diciptaken sapa sira fa ayu syai'in mongkon dini suji-wiji kunta ana sapa sira anta ya sira wa yaswisulan ngebisiki sapa setan lahu maring murid bi annaka kelawan temen setuhne sira iku sirta dari sapa sira minal muwahhidin saking pira-pira kang ahli tauhid al khalisina kang murni la tara ora ningali sapa sira laka kedue sira fi'lan ing perbuatan ma Allah taala ing dalam sartane Allah taala fayahlaku mongko rusak hancur sapa murid mal halikin ing dalam sartane pira-pira kang hancur li annahu karena temen setuhne murid niku la yasira ora dadi sapa murid iku ya tubuh iku tobat sapa murid wala yastaghfiru lan ora istighfar ora njaluk ampunan sapa murid min dzambin saking dosa. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.